Mengejutkan, arwah almarhum Brigadir J masih gentayangan. Ahmad Sahroni berkata, orang pintar bisa bangunkan untuk bersaksi selama 5 menit. Wakil Ketua Komisi 3 DPR RI, Ahmad Sahroni, kembali berkomentar soal kasus pembunuhan Nofriansah Yosua Huta Barat alias Brigadir J yang melibatkan Irjen Verdi Sambo dan istrinya Putri Chandrawati. Ahmad Sahroni menyebut bahwa arwah almarhum Brigadir J masih gentayangan sampai sekarang, lantaran fakta kasus pembunuhannya belum sepenuhnya terungkap. Ahmad Sahroni menyebut arwah Brigadir J masih gentayangan melihat keadaan dari kasus kematiannya. Menurut Wakil Ketua Komisi 3 DPR RI itu, akan lebih baik jika ada orang pintar yang bisa bangunkan Brigadir J untuk bersaksi selama 5 menit saja. Kalau Yosua, ada orang pintar bisa dibangunkan untuk bersaksi saja selama 5 menit, itu kan lebih arif gitu, ujar Ahmad Sahroni. Cuma, masalahnya sekarang, mereka mengatakan ini, mengatakan itu. Cuma, mereka aja yang tahu, kita nggak tahu, lanjutnya. Ahmad Sahroni mengaku kasihan dengan posisi almarhum Brigadir J, sebab sekarang ia tidak bisa terlibat langsung dalam proses pengungkapan kasusnya. Menurutnya, Brigadir J hanya bisa melihat dan mendengar sebagai arwah. Makanya, kasihan juga si almarhum pada posisi sekarang. Mungkin dia hanya bisa melihat dan mendengar, tapi dia tidak bisa berkata-kata, ungkap Ahmad Sahroni. Masih gentayangan kan? Dia melihat situasi dengan kondisi. Tidak bisa juga dibilang hoak, misalnya. Nggak bisa juga bilang dibenerin. Hanya mereka-merekalah yang tahu pada posisi perkara yang sedang dihadapi, sambungnya. Di sisi lain, Ahmad Sahroni juga mengakui bahwa ia pernah bersahabat dengan Verdi Sambo. Namun kala itu, pangkat sang mantan Kadif Propam dan Kasat Gasus Polri masih rendah. Dari Kompol, zaman kita dulu, nongkrong, Kudus Cafe itu di Sultan. Gue nggak tahu jabatan dia apa, karena waktu itu di Polda dia, ujarnya. Akan tetapi, semenjak Verdi Sambo telah berpangkat Jenderal Bintang 1 atau Brigadir Jenderal atau Brigjen, Sahroni menilai sobatnya itu berubah menjadi sombong. Namun, sayangnya, sikap Verdi Sambo dianggap berubah menjadi sombong, lantaran sudah mempunyai jabatan yang tinggi. Sejak Bintang 1, sombong aja atau FS, sombong gimana ya ngomongnya ya? Iya, nggak friendly atau bersahabat ajalah, tutur Ahmad Sahroni. Iya, mungkin karena manusiawi sih. Kalau sudah megang kekuasaan, jabatan, duit, nah udah deh. Pasti orang kalau nggak tahan-tahan iman dan mental berubah jadinya, lanjut Wakil Ketua Komisi 3 DPR RI itu. Di lain sisi, Bribka RR alias Ricky Rizal berada dalam mobil yang sama dengan Brigadir J alias Yosua Huta Barat saat pulang dari Magelang. Bahkan, Bribka Ricky tidak tahu adanya peristiwa yang diklaim pelecehan seksual oleh Putri Chandrawati, apalagi soal rencana pembunuhan Brigadir J. Bribka Ricky mengakui bahwa dirinya akan menyelamatkan Brigadir J jika mengetahui adanya rencana pembunuhan yang digagas Verdi Sambo, sang atasan. Bahkan, dia sempat berkata jikalau Bribka RR tahu bakal ada perencanaan seperti itu. Apalagi kan di mobil atau dari Magelang ke Jakarta, Bribka RR dan Brigadir J di mobil berdua, ungkap Zena Dinda, kuasa hukum Bribka R. Jika Bribka Ricky tahu bakal adanya peristiwa berdarah di Duren 3, ia ingin menurunkan Brigadir J di rest area. Kalau dia atau Bribka RR sudah tahu sejak di Magelang bakal ada peristiwa penembakan, dia bakal berhenti di rest area dan menurunkan Brigadir J agar tidak terjadi peristiwa tersebut, sambung Zena.
Oleh karena keterangan dari Bribka Riki, Zena menilai kliennya lebih pantas dijadikan saksi alih-alih tersangka bersama 4 orang lainnya, Ferdi Sambo, Baradae, Ma'ruf Kuat, dan Putri Chandrawati. Terlebih, Bribka Riki juga sempat menolak tawaran Ferdi Sambo dalam peristiwa Jumat Keramat itu. Sayangnya, Bribka Riki ikut dijadikan tersangka karena ikut persekongkolan untuk membunuh Brigadir J. Di lain sisi, adegan raba paha, payudara, dan kelamin oleh Brigadir J tidak dibenarkan Bribka RR. Sosok ini soroti Putri Chandrawati ingin selamatkan Ferdi Sambo dari hukuman mati. Pengakuan Putri Chandrawati seputar kasus penembakan Brigadir J atau Nofriansah Yosua Huta Barat memang selalu jadi sorotan publik. Bahkan di awal mencuatnya kasus kematian Brigadir J, Putri Chandrawati sempat mengungkap adanya pelecehan seksual yang menjadi sebab. Pengakuan Putri Chandrawati tersebut bahkan sempat masuk dalam SP3 laporan istri Ferdi Sambo. Hal itu pernah dibeberkan oleh J. Penjahitan, kuasa hukum Putri Chandrawati, pada 6 September 2022 lalu. Pada hari Jumat, tanggal 8 Juli 2022, sekitar pukul 17 di Komplek Duren 3. Bermula ketika korban sedang berada di dalam kamar, dalam posisi terbaring di tempat tidur. Tiba-tiba pelaku atau Brigadir J masuk dan langsung memegang paha, kemaluan, serta memegang payudara korban. Kemudian, korban kaget dan langsung berteriak, "Tolong, tolong, tolong." Namun, pelaku langsung mengancam korban dengan cara menodong senjata api ke kepala korban. Korban yang merasa ketakutan kembali berteriak dengan kalimat, "Tolong, tolong, tolong." Pelaku langsung keluar dari kamar korban. Akibatnya korban merasa ketakutan dan menceritakan kepada suami korban. Usai diselidiki oleh tim khusus atau tim sus Polri, ternyata laporan yang dibuat oleh pihak Putri Chandrawati tersebut tak dapat dibuktikan. Hingga kini, isu terkait pelecehan seksual berpindah dan disebut terjadi di rumah Ferdi Sambo di Magelang. Meski demikian, sejumlah keterangan saksi mata di lokasi sampai saat ini masih belum menunjukkan adanya indikasi tindak pelecehan seksual yang dilakukan oleh Brigadir J pada Putri Chandrawati. Salah satunya yang baru-baru ini diungkap oleh Bribka RR tak menyebutkan terkait adanya pelecehan seksual di rumah Magelang. Mantan Hakim Agung Gayus Lumbun akhirnya ikut angkat bicara terkait kasus kematian Brigadir J yang menyeret Ferdi Sambo. Dalam komentarnya, Gayus Lumbun menilai Ferdi Sambo bisa saja terbebas dari vonis yang saat ini disangkakan padanya. Hal itu tak lain karena dugaan pelecehan seksual terhadap Putri Chandrawati itu bisa menjadi pintu Ferdi Sambo lolos dari hukuman berat. Ini akan jadi bagian mempengaruhi ringannya perbuatan karena ada sesuatu hal yang menjadikan suatu perbuatan, ujar Gayus di program Kompas Malam. Dugaan pelecehan ini juga mempengaruhi sangkaan lainnya terhadap Ferdi Sambo terkait kasus penembakan Brigadir J. Walaupun lebih dari satu perbuatan bisa menjadi satu perbuatan, tentu ini akan meringankan karena tidak direncanakan, sehingga pembunuhnya bukan rencana, tapi pembunuhan yang seketika dilakukan karena tekanan sesuatu tadi, ujar Gayus. Gayus Lumbun menilai penyidik pastinya bakal memasukkan pasal berlapis untuk meyakinkan jaksa penuntut umum membuat dakwaan dan tuntutan hukuman berat terhadap terdakwa. Pergeseran pasal 340 ke 338 atau yang kelainnya ini yang jadi kekhawatiran sehingga perlu disangkakan berlapis.